tahun sebelumnya ya, mungkin saya pernah di sini sudah hampir 1,5 tahun lebih. Ini berarti pertemuan saya dengan teman-teman kepala desa pertemuan ketiga di 3 tahun ya Pak. Di 3 kali pertemuan ya, 2001, 2022 dan 2023. Tetapi untuk 2022 yang saya pernah meminta surat pertanggungjawaban tentang kegiatan SPJ. Kenapa saya agak konsen di sana? Karena saya mau sebenarnya penyuluhan ini tidak hanya pemaparan. Karena kalau pemaparan saya yakin di siang hari jangan merasa itu aja, pasti sudah sedikit hafal ataupun ada yang tidak peduli sama sekali. Tetapi dikarenakan saya pengennya kita tuh paling tidak ada perubahan sedikit tentang pengawalan dana desa, makanya kami minta kemarin kalau tidak salah bulan Agustus atau September kita minta pertanggungjawaban semester 1 yang kami terima secara lengkap 121 desa itu di awal November untuk semester 1, yang mana di awal November sudah masuk kegiatan untuk semester 2 dan sampai sekarang untuk laporan semester 2-nya pun belum kami terima. Kenapa? Saya rasa sebenarnya ada mungkin miskomunikasi, teman-teman kepala desa mungkin mengira kami hanya menerima atau meminta untuk laporan semester 1. Sebenarnya tidak. Kami ingin adanya selalu memberikan laporan. Kami pengen mewujudkan memang kami mengawasi teman-teman kepala desa dalam penggunaan anggaran desa. Kami di sini tidak ingin mencampuri rumah tangga kepala desa, tetapi kami ingin mengajarkan atau membiasakan teman-teman aparat desa dengan seluruh jajarannya untuk terbiasa membuat surat pertanggungjawaban secara rapi dan tepat waktu. Kenapa? Kalau seandainya terjadi lupa atau ada yang kurang tercatat atau yang toko materialnya lupa diambil bonnya atau ada kegiatan dari pihak ketiga yang uang sudah dikeluarkan tetapi belum ada pertanggungjawabannya, itu bisa lekas teratasi. Karena kenapa? Mohon maaf teman-teman, kemarin saya sudah memeriksa 121 berkas, tetapi yang masuk ke kami itu hanya laporan intinya, laporan yang secara rutin memang dilakukan, tetapi dengan kegiatan-kegiatan, karena saya rasa anggaran desa itu ada 3 ya, ada tiga kelompok yang masuk sebagai anggaran, ada APBDes, alokasi dana desa, bagi hasil ya. Nah, tetapi itu belum ada laporannya ke kami. Kenapa? Karena saya rasa untuk kegiatan dengan bagi hasil itu biasanya melibatkan BUMDes ya Pak ya. Ya ada BUMDes atau ada kegiatan-kegiatan yang lain, tetapi kami belum ada. Kenapa kami meminta dan agak sadar untuk itu? Karena kami pengen tahu kepala desa ini sudah mengeluarkan uang. Kira-kira apa yang kepala desa dapat? Apa yang kepala desa lakukan? Apa yang kasihnya pertanggungjawabkan terhadap kepala desanya? Kenapa? Karena yang namanya tabung renteng untuk keuangan kepala desa tidak hanya kepala desa, tetapi seluruh jajaran yang mengeluarkan uang itu dari administrasinya sampai dengan uang itu bisa keluar itu secara tabung renteng satu dengan yang lainnya. Makanya itu mungkin kalau misalnya sekarang saya tidak memberikan sambutan, tapi saya pengennya sebagai forum diskusi untuk kita mempelajari atau yang dari kemarin yang kita sudah terima berkas-berkasnya, bahwa saya menghimbau kepada teman-teman kepala desa, saya menunggu laporan semester 2-nya. Yang kemarin kalau teman-teman yang lain ada minta waktu sampai akhir Maret, dan saya mungkin akan memberikan waktu yang sama. Mohon maaf, ada mungkin yang merasa terganggu, ada yang mungkin merasa risih dengan permintaan saya ini, tapi yakinlah saya tidak mencampuri rumah tangga kalian, tetapi saya ingin membuat teman-teman kepala desa untuk rajin membuat administrasi keuangannya dengan baik. Itu untuk menghindari, dan saya ingin kegiatan yang namanya pengawalan dan pengawasan dana desa ini berjalan. Saya nggak mau ada omongan atau ada tindakan di belakang saya. Penyuluhan hanya cuap-cuap selesai. Ngomong-ngomong hanya cuap-cuap. Ini ada untuk pencairan anggaran, saya tidak mau. Karena saya mau kegiatan penyuluhan pengawalan dana desa saya benar-benar ada satu tindakan yang sedikit
sedikit baik, nggak usah yang luar biasa, enggak. Saya cuma pengen lebih baik. Semester 1 rajin, semester 2 rajin, 3 rajin, dan suatu saat saya pindah entah kapan, teman-teman kepala desa sudah terbiasa dengan SPJ yang sudah dibuat. Karena kalau saya minta nih dalam waktu 1 minggu saja untuk laporan 2021, saya rasa belum ada yang rapi. Nah, itulah yang terkadang kita tidak pernah tahu. Ada anggaran yang tiba-tiba mungkin nanti kami undang klarifikasi untuk anggaran kegiatan 2020, kegiatan 2019, kegiatan 2021. Tiba-tiba bingung cari. Karena untuk 1 semester aja kemarin saya terima 4 bulan 1 semester. Kenapa? Dengan alasan kami belum bikin, kami belum rapi, kami masih menyusun, kami masih A, B, C, dan E. Makanya untuk semester 2 saya kasih waktu sampai Maret, yang harusnya sebenarnya bisa saya ambil dalam waktu 2 hari, Senin besok misalnya. Tetapi saya yakin masih ada yang belum rapi, karena sama seperti teman-teman kepala desa yang di tempat lain. Makanya saya ingin forum saya duduk di sini, anggota saya duduk di sini, dan tim intelijen duduk ketemu sama teman-teman, Pak Camat dan jajaran. Kami ingin menghimbau bahwa kami penyuluhan ini ada actionnya, dan kami memberitahukan dari sekarang. Suatu saat saya akan datang ke kantor kepala desa tanpa pemberitahuan untuk mengecek produk kegiatan kepala desa. Mohon izin Pak Camat, kenapa saya lakukan itu? Karena saya pengen ada gebrakan selain saya duduk di depan berdiskusi terus ketemu lagi tahun depan, atau ketemu lagi nanti tiba-tiba akhir tahun. Enggak, saya sudah sampaikan itu karena saya selain saya pengen tahu untuk kegiatan 2024 kantor-kantor kepala desa, dan saya juga ingin mengecek produk saya berjalan dengan baik atau tidak. Kenapa teman-teman saya mau agak cerewet tentang perkara untuk terkait anggaran? Karena seperti Pak Najari kemarin juga menyampaikan di Ta'ara dan Harwai, terkadang orang tuh kalau melihat uang banyak suka bingung. Yang dihindari adalah nikah lagi, jalan-jalan, atau sehingga pertanggungjawabannya kurang. Nah, saya berharap teman-teman di Muara Arus ini setidak-tidaknya udah berubah dan untuk lebih baik lagi. Makanya itu jangan lupa, pasti saya akan cerewet melalui Pak Camat untuk terkait anggaran semester 2, berarti kurang lebih ada 25 hari ke depan untuk bisa dirapikan dari sekarang. Nah, kenapa penyuluhan kami hari ini juga menggandeng pihak Badan Pertanahan Kabupaten Tabalong? Ternyata tahun 2022 setelah penyuluhan hukum yang kami lakukan, tidak cuma anggaran desa yang terkadang suka agak miring-miring. Nah, terkadang juga yang kami temukan adalah pencatatan registrasi terkait aset. Saya di desa Kecamatan Muara Arus ini ada atau tidaknya ada aset desa yang dikuasai oleh pihak 3, atau misalnya ada warga yang minta tanda tangan tentang surat penguasaan atau mungkin SKT ya. Nah, itu biasanya kenapa saya bisa berbicara di depan, karena sudah banyak yang kami kerjakan terkait tentang aset, sehingga kami menggandeng pihak BPN yang mungkin nanti akan dijelaskan langsung oleh teman-teman BPN. Cuman yang kami sampaikan, karena memang sedang pernah terjadi yang saya rasa sudah didengarkan sama teman-teman, kenapa kepala desa tidak hanya tentang anggaran keplesetnya. Oh, ternyata kepala desa juga kepleset bisa dengan tindak pidana umumnya. Kenapa? Oh, ada kelalaian yang dibuat. Kalau kelalaian itu bisa dua, bisa sengaja atau ketidaktahuan. Tapi ternyata kelalaian itu bisa menyebabkan kitanya kenapa-napa. Nah, untuk itu terkait peregistrasian aset-aset, saya juga minta teman-teman hari ini kita juga bisa berdiskusi. Kenapa? Karena itu tadi yang saya sampaikan, terkadang aset-aset ini karena takut ada gugatan atau ada penguasaan yang bukan punyanya tetapi dikuasakan, sehingga membuat kepala desa pun kena masalah. Misalnya juga ada aset dari pemerintah kabupaten yang masuk ke wilayah desa. Apakah desa mengetahui ada
aset-aset dari pemerintah kabupaten. Karena itu harus diketahui. Karena yang terjadi sekarang ada aset pemerintah masuk ke wilayah desa, tiba-tiba timbul sertifikat atau timbul SKP yang tumpang tindih. Nah, dengan alasan kepala desa nggak tahu kalau itu aset dari pemerintah. Nah, untuk itu kalau misalnya memang itu terjadi disampaikan, karena kami dari selesai penyuluhan hukum ini kami akan bikin berita acara apa yang terjadi dalam anggaran, apa yang terjadi dalam aset, atau keinginan dari teman-teman kepala desa mewakili masyarakatnya kepada BPN. Nah, insya Allah dengan kegiatan ini kami akan bikin berita satu berita acara dan kami akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten bahwa ini loh temuan kami pada saat kami melakukan penyuluhan hukum. Mudah-mudahan di tahun ini penyuluhan kita lebih bersinergi dan lebih semarak, karena saya rasa teman-teman juga tidak mau kena masalah. Di sini saya bukan menakut-nakuti, tetapi saya mengingatkan kepada teman-teman tidak hanya perkara khusus, tetapi bisa tersandung kelalaian dalam perkara hidup. Nah, untuk itu kami juga menghimbau penyuluhan jaga desa bukan berarti kepala desa anti dengan hukum atau kuat dengan hukum. Tidak ada yang menjamin kecuali kepala desa dan aparatnya mau berubah. Kami di sini hanya sebagai pendamping, pengawal. Pada saat ada yang salah jalan kami beritahukan. Kami beritahukan, tidak bisa dikasih tahu kami cubit, nggak bisa dicubit kami jewer, nggak bisa dijewer kami undang kertas hijau. Selanjutnya apabila memang ada tindakan, terserah nanti bisa ke kertas merah atau bisa ranah yang lain. Nah, akan tetapi saya berharap teman-teman dari Kecamatan Muara Arus, ayo kita sama-sama berubah dan memang kita mewujudkan penyuluhan hukum jaga desa ini memang kegiatan yang memang nyata. Pembuktian dari kepala desa bisa mempertanggungjawabkan anggarannya dan terbuka terhadap masyarakat untuk menyiapkan pertanggungjawabannya. Karena kalau misalnya dalam anggaran bisa rapi, saya rasa masyarakat pun bisa puas dengan kinerja kita. Dan kalau kinerja kita baik, pasti masyarakat senang. Oh, masyarakat juga bersyukur bisa mendukung kita. Kerja baik aja belum tentu orang suka, apalagi kita malas-malasan. Udah berbeda nanti konsepnya. Untuk itu sekian sedikit dari saya. Mungkin nanti pemaparan yang biasa kita sampaikan akan disampaikan oleh anggota saya, Bapak Muhammad Saiful Sani. Nah, mungkin nanti dari BPN juga, dan selanjutnya kita fokuskan kepada forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.